Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaksian. Pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-144 dengan judul Derita Si Petualang. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Herman Wijaya sebagai Buyung Codet, Sunario sebagai Mat Rompal, Peter Orlades sebagai Jamie, Bambang Jeger sebagai Evan, Estu Irene sebagai Hesti, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Haryo SP dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Senyuman yang dingin itu mirip seringai seekor hewan liar. Senyuman dingin seorang lelaki yang terlalu sering merasakan kekecewaan dan kekerasan hidup. Lelaki yang perkasa dengan jiwa yang letih oleh dendam terhadap masyarakat yang pernah mencampakkan dirinya. Dialah si Buyung Codet. Wajah si Boyong Codet mengeras seperti pahatan batu granit ketika menyaksikan Mat Rompal dan teman-temannya datang kembali dengan membawa Galang, Evan, dan Jamie. Bangsat kau Rompal. Kenapa kau bawa dua orang asing yang tidak aku kenal ini? Hah? Aku hanya menyuruh kalian membawa Galang dan bukan dua ekor kunyuk ini. Iya, mereka berdua mengaku sebagai sahabat Galang. Tapi kalau kau tidak menyukai kedua orang ini, aku bisa menembak mati keduanya. Buka matanya. Rupanya kau orangnya yang bernama Buyung Codet. Kau tidak setampan yang kubayangkan. Aduh, diam kau bangsat. Aku tidak kenal kau. Dan kau jangan gampang mengubral senyum di depanku, ha? Siapa kau? Kalau tanganku tidak terikat begini, pukulanmu akan kubalas. Aku tanya siapa kau? Persetan kau! Rompal, suruh dia bicara sebelum habis kesabaranku. Bisa ku injak-injak dia nanti. Dia memang manusia kepala batu. Namanya Jamie. Dia mengaku sebagai sahabat Galang dan bekas anak buahnya si Tengkorak. Anak buah si Tengkorak. Nasibmu akan menyedihkan di tempat ini, sobat. Jebloskan orang ini ke dalam gudang. Akan kau apakan kali? Awas kau. Tunggu aku keluar. Dan sekarang kau, siapa kau? Jawab. Siapa kau? Evan. Kau tidak bertampang garong. Apakah kau juga anak buah si Tengkorak? Tidak. Aku datang kemari hanya karena ingin menemui Hesti. Hesti? Iya. Mau apa kau dengan dia? Kau tidak punya hak untuk bertanya tentang gadis itu, tahu? Justru akulah yang berhak atas dirinya dan keselamatannya. Dia adalah adikku. Kau? Kalau kau berbohong, ku robek mulutmu nanti. Panggil Hesti kemari! Codet, kau memanggilku? Kau kenal si kunyuk ini? Evan! Evan, kau di sini. Aku bahagia sekali, Evan. Maafkan. Aku telah menyusahkan kau dan ayah. Aku mengerti. Apakah kau di sini diperlakukan kasar? Aku bisa membalas mereka sekarang. Tidak, aku aman di sini. Codet, dia ini kakak kandungku. Evan namanya. Iya. Wajah kalian berdua memang hampir mirip. Baik. Kau boleh melepaskan ikatan tali kakakmu itu. Tapi kalau dia mau mencoba-coba membawamu kabur, aku terpaksa menembaknya. Sekarang, kita perlu berbuat sesuatu untuk si Galang ini. Galang di sini. Buka matamu lebar-lebar. Kau sudah lupa dengan orang gembel yang duduk di sudut itu? Dia Kak Galang. Ya, dialah Galang. Dalam keadaannya yang seperti gelandangan begitu, dijual di kebun binatang pun tidak laku.
keadaannya sangat menyedihkan. Vera telah menceritakan kepadaku tentang dirinya. Yang jelas, dia sekarang sudah lupa ingatan. Persis seperti yang dialami si Oman dulu. Tapi si Galang ini, kelihatannya penyakit gilanya lebih parah. Sudahlah, aku minta supaya tempat ini dikosongkan. Biarkan aku dan Galang sendirian di sini. Evan, kau boleh menemui Vera di luar. Hei, anak-anak, kawal pemuda ini. Dia tidak boleh berkeliaran di tempat ini seenaknya. Codet, kau juga harus keluar. Aku juga harus keluar. Hah, sial. Baiklah. Hei, semua keluar. Biarkan Hesti dan Galang di sini sendirian. Ayo, keluar semua. Galang, kenapa kau diam saja? Bolehkah aku berbicara denganmu? Galang, kau masih ingat aku kan? Kau siapa? Aku Hesti. Kau masih ingat? Aku Hesti, sahabatmu. Aku tidak kenal kau. Galang, aku sahabatmu. Aku tidak kenal Galang. Pergi kau. Baiklah. Marilah kita berbicara dari awal. Aku tidak kenal sebelumnya siapa kau. Yang ku ingat, kita pertama kali bertemu di perkebunan milikku, di mana kau dan aku diserang oleh dua orang buronan, yaitu Mat Rompal dan Boy Baret. Kau ingat peristiwa itu? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Baik, mungkin hal itu sulit kau ingat, Galang. Sayangnya, aku tidak tahu tentang masa lalumu. Yang aku tahu, kau adalah pemuda yang selalu berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran, Galang. Aku tidak tahu maksudmu. Kau berpetualang seorang diri, tanpa teman, dan terlalu percaya akan kemampuanmu, hingga berakhir seperti sekarang ini, Galang. Terakhir kali, kau pernah mengatakan ingin menyelidiki dan meringkus seorang penjahat berbahaya yang bergelar si Tengkorak. Tengkorak? Aku tidak tahu apa yang dilakukan gerombolan si Tengkorak terhadapmu, Galang. Mungkin kau telah mengalami siksaan atau sejenisnya, sehingga kau mengalami gangguan jiwa. Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian seorang dokter. Atau dokter? Aku tidak tahu. Itu hanya dugaanku. Kalau saja kau mengingat orang terakhir yang kau lihat menjelang siksaan yang kau alami. Dokter. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita
Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kau nampaknya mulai tertarik dengan kalimat dokter. Mungkinkah kau bisa mencoba mengingat-ingat sesuatu, Galang? Tidak. Aku tidak bisa mengingat apa-apa. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa kepadamu. Kasihan sekali nasibmu, Galang. Kalau saja aku bisa. Kalau saja aku bisa, Ibu Yulia. Beliau adalah seorang dokter yang... Dokter? Ya, beliau adalah seorang dokter yang hampir menjadi ibu tiriku. Tetapi ayahku terlalu angkuh dalam mempertahankan silsilah keluarga dengan darah birunya. Seandainya saat ini aku tahu di mana beliau tinggal, mungkin kau bisa tertolong. Atau kau menyebut seorang dokter. Ibu Yulia maksudmu? Benar. Dia seorang dokter yang sangat lembut dan bisa memberi kesembuhan terhadap para pasiennya yang mengalami gangguan jiwa seperti yang kau alami saat ini, Galang. Kenapa kau, Galang? Kau tiba-tiba berkeringat. Apa yang terjadi denganmu, Galang? Kau mengatakan seorang dokter. Aku seperti mengingat seorang wanita berpakaian dokter yang aku terlalu sulit untuk mengingatnya. Cobalah mengingat sesuatu. Apa yang bisa kau ingat? Cobalah, biarpun mengenai hal-hal yang terkecil sekalipun. Ayo, Galang, cobalah Galang. Setan, Galang, selalu kau sebut nama itu. Aku tidak kenal dia. Maaf, Galang. Galang hanyalah nama seorang sahabatku. Sudahlah, lupakan itu. Coba teruskan tentang dokter yang kau sebut-sebut tadi. Dokter apa? Dokter yang kau katakan tadi. Diam kau. Kapan aku bicara tentang dokter, aku tampar kau nanti. Maaf, aku lupa. Ya, terserah kau saja. Apa yang ingin kau katakan? Aku akan mendengarnya. Aku tidak ingin bicara apa-apa. Tidak mengapa. Kau ingin minum? Tidak. Kalau begitu, maukah kau mendengarkan aku bercerita? Tidak. Kau sejak tadi sudah terlalu banyak berbicara. Aku bosan denganmu. Aku akan bercerita tentang bunga. Aku benci bunga. Kalau begitu, aku akan bercerita tentang musik dan... Aku benci musik. Oh ya, aku baru ingat. Ketika aku masih kecil, almarhum ibuku pernah bercerita tentang seorang profesor tua yang linglung, yang memiliki 3 buah payung ajaib dan... Profesor katamu? Iya, cerita ini lucu sekali. Profesor linglung dan sangat pelupa, sampai dia tidak bisa... Profesor... Kenapa? Kau tertarik cerita itu? Diam. Di mana profesor itu sekarang? Di mana? Di mana profesor itu? Tentu saja di dalam dongeng. Tidak, aku pernah melihatnya. Keparat! Galang! Kau kenapa? Galang! Kenapa kau? Apa yang terjadi? Galang menyakiti kau, ha? Biar ku hajar dia. Jangan, Codet. Dia hanya tiba-tiba mengamuk. Tapi dia tidak mengganggu aku. Galang, kalau kau berani menyakiti adikku, ku bunuh kau. Sudahlah, Evan. Galang tidak apa-apa. Bangsat, siapapun yang berani mengganggu Hesti akan ku cekik sampai mampus. Mat Rompal, sudahlah. Galang tidak apa-apa. Dia mengamuk karena mungkin ada sesuatu yang mulai membangkitkan ingatannya. Kalian diam saja, biar aku yang mendekatinya.
Galang, kau... Diam! Aku tidak kenal Galang. Oh iya, kau masih mau mendengar cerita tentangku tadi? Tentang seorang profesor pelupa yang... Ya, dan kau belum mengatakan di mana profesor itu berada sekarang. Sudah kukatakan bahwa si Profesor Linglung itu hanya dalam dongeng. Bagaimana mungkin? Tidak. Aku pernah melihatnya. Dia mengenakan pakaian seorang dokter dan kursi itu. Lalu dia mulai membiusku dan keparat. Mana Profesor Jahanam itu? Mana dia? Galang, sebelumnya kau tidak pernah mengucapkan kata-kata sekasar itu. Tapi aku senang. Karena tampaknya kau sudah mulai bisa mengingat sesuatu, Galang. Setan, di mana Profesor itu? Di mana? Rupanya penyakit gilamu makin parah, Galang. Mana ada profesor di sini, ha? Kau ini sebenarnya sudah kesurupan setan mana, he? Codet! Diamlah, biarkan Galang bicara. Kau pun sama gilanya dengan Galang. Sudahlah, diamlah. Juga kau mat rompal. Evan, kalian jangan bicara apa-apa dulu. Jangan berbicara apa-apa, mengerti? Profesor. Teruskanlah. Profesor itu dia menyamakan dirinya dengan burung elang pemakan bangkai. Tidak ada elang pemakan bangkai kecuali elang herring. Elang herring. Herring. Ya, dia Profesor Herring. Galang, Profesor Herring. Kau tampaknya mulai mengingat sesuatu. Siapa Profesor Herring yang kau sebut-sebut itu? Kau memanggilku Galang. Iya, namamu adalah Galang. Kau mirip Hesti. Aku memang Hesti, sahabatmu. Cobalah lihat ketiga orang yang berdiri di seberang meja itu. Kau ingat mereka, Galang? Kau Wuyung Codet, Matrompa, dan Evan. Bangsat kau, Galang. Rupanya setan yang ngontrak di dalam otakmu sudah keluar. Keparat. Kau bikin kacau saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aku hanya... Dia pingsan. Ayo, angkat. Kita baringkan si monyet ini di atas meja itu. Ayo. Nah, biarkan dia molor di situ. Dan, hei, Hesti, kenapa kau menangis? Hah? Kau tahu, aku paling benci melihat perempuan cengeng. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka Galang bisa sembuh dengan cara yang ajaib. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Perlahan Evan melangkah mendekati adiknya itu dan mengusap linangan air mata yang membasahi pipi gadis itu.
Dengan letih, Hesti merebahkan kepalanya ke dada kakaknya itu, sambil mencoba tersenyum. Sebuah senyum bahagia atas sentuhan tangan Tuhan atas diri Galang. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayer. Tonikum Bayer, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayer bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayer, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayer mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayer memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayer, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, sampai seberapa lama Galang tetap berbaring dalam keadaan pingsan? Dan apa yang akan dilakukan gerombolan Gunung Codet terhadap komplotan si Tengkorak? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.